Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa lagi dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Medi Nugroho. Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dengan mengoptimalkan penjaringan pajak dari perusahaan-perusahaan asing yang selama ini belum maksimal. Menanggapi penerimaan negara dari sektor pajak yang hingga September 2017 baru mencapai 60% dari target APBNP tahun 2017, anggota Komisi 11 DPR Amir Uskara meminta pemerintah lebih bekerja keras agar target penerimaan pada APBN tahun 2017 dapat tercapai. Karena jika tidak tercapai dapat mempengaruhi belanja pemerintah dan menyebabkan defisit anggaran. Kita juga masih mendorong supaya pemerintah ini betul-betul bisa menghasilkan outlook yang dijanjikan kepada kita, karena tentu imbasnya akan menyebabkan terjadinya pengurangan belanja, karena kita sudah meminta supaya jangan lagi ada penambahan utang-utang baru di luar target yang kita sepakati bersama. Anggota Komisi 11 DPR Wilgo Zainar menilai penurunan daya beli masyarakat berkaitan dengan menurunnya penerimaan negara dari sektor pajak. Oleh karena itu, Wilgo mendorong Dirjen Pajak untuk mengoptimalkan penjaringan pajak terhadap perusahaan-perusahaan asing. Kita ada 4.000 entitas perusahaan asing yang belum membayar pajak secara sepatutnya. Nah, ini perlu disasar. Tidak hanya disasar UMKM dan perorangannya aja, tetapi juga korporasi-korporasi asing. Saya kira itu. Mungkin dari Helmi dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI memastikan akan menampung pendapat seluruh elemen masyarakat, baik yang pro maupun yang kontra terhadap Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas agar putusan yang diambil DPR dapat objektif dan adil. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Al-Muzamil Yusuf mengatakan kedatangan tim Komisi 2 ini untuk menyerap masukan dari berbagai pihak di Provinsi Jawa Barat, seperti Ormas, akademisi, dan Pemprov Jawa Barat sendiri. Komisi 2 ingin mendengar semua argumen dan pandangan dari semua pihak, agar nantinya fraksi-fraksi di DPR dapat mengambil sikap secara objektif, sehingga nantinya keputusan yang dihasilkan oleh DPR merupakan keputusan yang terbaik dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Kami akan buka masukan lagi dari seluruh masyarakat pada tanggal 17, 18, 19 nanti di Komisi 2. Ya, bulan ini, karena sebelum penutupan rapat 28 Oktober, kita sudah akan mengambil keputusan apakah Perpu ini diterima atau ditolak. Kalau diterima dia menjadi undang-undang, kalau ditolak ya kita kembali ke undang-undang yang lalu ya, 17/2013 ya. Terkait masih adanya sejumlah ormas yang dinilai anti Pancasila, Al-Muzamil Yusuf menyampaikan seharusnya hal ini dapat ditindak dengan undang-undang yang berlaku saat ini, tanpa harus mengeluarkan Perpu yang terkesan terburu-buru. Meski demikian, Komisi 2 tetap masih akan menyerap berbagai masukan lagi terkait Perpu Ormas ini. Kita pada 17, 18, 19 nanti yang pro dan kontra itu semua kita hadirkan. Jadi kita ingin dengar semua argumen agar fraksi-fraksi mengambil pendapat dari argumen-argumen yang ada. Dari Bandung, Jawa Barat, Nur Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 3 DPR RI dan Kapolri sepakat membentuk Densus Tipikor untuk memaksimalkan penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Komisi 3 berharap Densus Tipikor ini dapat bersinergi dengan pihak Kejaksaan dan KPK. Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi 3 DPR Arsul Sani mengatakan pembentukan Densus Tipikor ini untuk penguatan di bidang penegakan hukum pemberantasan tindak korupsi agar kepolisian bersinergi dengan Kejaksaan. Terkait pengajuan anggaran yang diajukan oleh pihak kepolisian mencapai 2,6 triliun rupiah, Arsul mengatakan hal ini akan dibicarakan lagi dengan Kementerian Keuangan dan Dirjen Anggaran. Kan karena ide Densus ini katakanlah supaya ada penguatan di bidang penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, ini kan juga kepolisian supaya satu itu kan juga harus berkoordinasi atau bersinergi kalau istilahnya Jaksa Agung dengan Kejaksaan. Nah, tempatnya Kejaksaan itu seperti apa nanti di dalam Densus itulah yang sedang kami bicarakan. Anggota Komisi 3 DPR Adis Kadir mengatakan secara umum ketentuan mengenai hukum acara pidana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, namun dalam beberapa ketentuan juga diatur secara khusus mengenai hukum acara pidana tertentu apabila tidak diatur sendiri tetap berpedoman pada KUHAP. Polisi, hakim, jaksa itu selalu mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi hukum acaranya mengacu kepada itu. Sedangkan KPK mengacu kepada
lex spesialis karena mereka tindak pidana korupsi. Ini juga satu masalah yang memang harus kita evaluasi. Dari Yogyakarta, Andri, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI mendorong penguatan kerjasama antara Indonesia dan Turki, khususnya dalam pengembangan energi panas bumi untuk program kelistrikan. Mengingat saat ini Turki merupakan salah satu negara yang sukses mengembangkan energi geotermal untuk pemenuhan energi listriknya. Delegasi DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Agus Hermanto melakukan kunjungan kerja ke Turki untuk menggali masukan informasi terkait pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan, khususnya energi panas bumi atau geotermal. Saat ini 2 pembangkit geotermal beroperasi di Turki. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan Indonesia perlu menjalin kerjasama yang konkret dengan Turki untuk pengembangan energi panas bumi di tanah air. Mengingat dari potensi 30 gigawatt yang dimiliki Indonesia, baru sekitar 5% saja yang bisa dimanfaatkan. Apa yang dicapai oleh Zorlu ini kita bisa amati supaya kita bisa terapkan di Indonesia yang saat ini pengembangan geotermal kita masih tertatih-tatih. Geotermal kita mempunyai kapasitas 30 gigawatt, sekarang baru sekitar 1.700 megawatt ataupun 5%. Dan ini tentunya harus kita perkuat lagi. Sebelum mengunjungi pembangkit listrik geotermal di Zorlu, delegasi DPR melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua Parlemen Turki Mr. Ahmet Aydin dan Ketua Grup Kerjasama Bilateral Turki-Indonesia Hamzah Dak di Gedung Parlemen Turki di kota Ankara. Agus Hermanto mengungkapkan kerjasama Indonesia-Turki dalam pengembangan energi panas bumi telah terwujud, ditandai dengan investasi perusahaan Hittite di Indonesia yang akan mengembangkan energi geotermal di Pulau Sumatera dengan investasi senilai 3 triliun rupiah. Dan saya sampaikan masalah geotermal ini, dia pun juga sangat eager terhadap pengembangan geotermal di Indonesia. Dan kami yakini bahwa persahabatan ataupun kunjungan kami ke Turki ini betul-betul bermanfaat. Tidak hanya menjalin kerjasama antara kedua parlemen, tetapi juga kerjasama di bidang ekonomi, wabil khusus kerjasama di bidang energi ini. Turut serta pada kunjungan ke Turki kali ini 6 anggota DPR yakni Anita Yakobaga, Siti Mufatah, Syafatilah Mozaib, Willem Wandik, Muhammad Syafruddin, dan Ida Fauzia. Dari Ankara, Turki, Saifullah Anwar, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.